Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama aku Tatia Naila dengan NIM 0701112823281107 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Yang kali ini aku akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Yuk. Baiklah, tugas pada mata kuliah ini adalah kami diminta untuk membuat proposal skripsi penelitian yang dimana ini merupakan pelatihan agar nantinya di semester ke depan kami sudah tidak bingung lagi dalam menyusun proposal penelitian. Jadi ini dari mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik. Judul yang aku ambil adalah hubungan antara penilaian publik dan kinerja pegawai dengan menggunakan analisa metode Serval dan Balance Scorecard, studi kasus terhadap pegawai kelurahan 5 Ilir Kota Palembang. Jadi, ada 3 pembahasan. Yang pertama, itu bab 1 mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, bab kedua mengenai landasan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu. Dan yang bab ketiga mengenai desain penelitian, definisi konsep, fokus penelitian, informal penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. Untuk bab pertama, membahas mengenai latar belakang dulu nih. Latar belakang dari penelitian ini adalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat sejumlah permasalahan nih yang memberikan pengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai serta pandangan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik. Nah, penelitian ini bukan hanya menyoroti bagaimana pelayanan diterima oleh publik, namun juga menyoroti tentang apakah penilaian yang diberikan oleh publik tersebut bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai di sebuah instansi sektor publik, khususnya dalam penelitian kali ini yaitu Kelurahan 5 Ilir Kota Palembang. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari latar belakang tadi bisa ditarik rumusan masalahnya, yaitu apakah ada hubungan antara penilaian publik dengan kinerja pegawai. Nah, adapun tujuan penelitian ini dari rumusan masalah tadi yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penilaian publik terhadap kinerja pegawai dengan menggunakan metode pengukuran service quality atau SERVQUAL dan balance scorecard. Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah yang pertama itu ada manfaat praktis, dapat dijadikan acuan bagi pegawai pemerintahan, khususnya pegawai kelurahan, dalam meningkatkan pelayanan, komunikasi dua arah, serta penyusunan strategi demi meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan umpan balik dari masyarakat. Nah, manfaat teoritisnya sendiri adalah harapan untuk memperkuat teori mengenai hubungan antara penilaian dari masyarakat dan kinerja pegawai dalam pelayanan publik, khususnya melalui metode pendekatan Circle dan Balance Scorecard. Baiklah, sekarang masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Pembahasan pertama yaitu landasan teori. Jadi yang pertama itu adalah penilaian pelayanan publik. Gabungan dari 3 kata, yaitu penilaian, pelayanan, dan publik. Penilaian sendiri yang berarti memberikan nilai, pelayanan yang berarti kegiatan memenuhi kebutuhan, dan publik yang berarti jangkauan luas atau masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian pelayanan publik merupakan nilai yang diberikan oleh publik berdasarkan pelayanan yang diberikan sebuah sektor publik. Selanjutnya, kinerja pegawai. Kinerja yang artinya capaian, dan pegawai yang berarti sumber daya manusia yang menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, pencapaian target, produktivitas, kualitas hasil kerja, dan kemampuan berkolaborasi. Kinerja pegawai didefinisikan sebagai prestasi atau hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya ada kelurahan. Kelurahan ini merupakan unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada wali kota atau bupati melalui camat. Fungsi utama kelurahan adalah melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya ada metode service quality. Jadi metode service quality ini mengukur kualitas layanan berdasarkan fitur masing-masing dimensi, menghasilkan nilai gap atau kesenjangan yang merupakan perbedaan antara persepsi pelanggan terhadap layanan yang mereka terima dan yang mereka harapkan. Selanjutnya, metode balance scorecard. Pengertian dari balance scorecard dilihat sebagai suatu alat manajemen kinerja atau performance management tool yang dapat membantu organisasi menerapkan strategi menjadi aksi. Menurut Robert S. Kaplan dan David Penarton pada tahun 1996, balance scorecard adalah alat manajemen untuk menjaga keseimbangan antara fokus dan non-fokus, kinerja lampau, masa kini, dan masa depan, internal dan eksternal, dan bersifat leading dan lagging.
Pembahasan kedua yaitu kerangka teori. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah penilaian diberikan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kelurahan 5 Ilir Kota Palembang memberikan pengaruh yang signifikan pada kinerja pegawai di Kelurahan 5 Ilir Kota Palembang. Para suraman menyatakan bahwa ada 22 faktor penentu serve qual atau service quality yang kemudian dirangkum dalam 5 faktor penentu kualitas pelayanan yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan kualitas pelayanan publik tersebut baik, yaitu yang pertama kehandalan, selanjutnya ketanggapan, yang ketiga kejaminan, yang keempat empati, dan yang kelima itu berwujud. Kaplan dan Norton menciptakan 4 perspektif unik saat membangun kerangka kerja balance scorecard dalam 14 makalah dari Harvard Business School. Masing-masing perspektif ini dibuat untuk membantu bisnis mencapai bisnisnya dengan lebih baik. 4 perspektif tersebut adalah perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran, serta pertumbuhan. Selanjutnya kerangka pemikiran. Jadi di sini ada diagram kerangka pemikiran untuk penelitian kali ini. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2017, kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang konsep satu variabel yang memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Berdasarkan kerangka teori di atas, maka peneliti dapat memberikan kerangka pemikiran untuk penelitian ini. Berikut adalah diagramnya, teman-teman. Baiklah, selanjutnya ada peneliti terdahulu. Identitas dari penelitian terdahulu ini adalah nama penelitinya Ismail Nurdin, Faisal Musaad, Yunita Mustika Putri, dan Dian Airlangga. Judulnya, Efektivitas Penilaian Kinerja Pegawai Sektor Publik di Indonesia. Nama jurnal penelitian adalah Musamus Journal of Public Administration, tahun terbit 2023. Metode penelitiannya adalah Systematic Literature Review, adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengsintesis penelitian yang relevan dalam bidang tertentu. Tujuan dari literatur review adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan temuan-temuan yang telah ada dalam literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini adalah dalam konteks penilaian kinerja pegawai di sektor publik, terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi, antara lain subjektivitas dan bias penilai, ketidakjelasan standar dan kriteria penilaian, pengukuran kinerja yang tidak memadai, kurangnya umpan balik dan pembinaan, serta kurangnya keterlibatan dan kepuasan pegawai. Umpan balik yang konstruktif dan pembinaan yang efektif sangat penting dalam penilaian kinerja pegawai di sektor publik. Masalah ini memiliki kesesuaian tertinggi dengan temuan dalam tinjauan pustaka. Dalam mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemberian umpan balik yang konstruktif kepada pegawai setelah penilaian kinerja dilakukan. Selain itu, pembinaan yang efektif juga harus diberikan kepada pegawai untuk membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Jadi teman-teman, penelitian terdahulu ini dia menilai mengenai kinerja pegawai sektor publik di Indonesia. Jadi dia menilai efektivitasnya. Nah, perbedaan dengan penelitian aku kali ini yaitu di sini mencari hubungannya. Jadi apakah penilaian yang diberikan oleh publik itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai? Misalnya, jadi publik memberikan nilai yang baik nih terhadap kinerja pegawai. Apakah kinerja pegawai tersebut akan meningkat atau malah justru menurun? Nah, jika penilaian itu buruk, apakah kinerja ini meningkat dan malah tidak ada perkembangan begitu? Jadi penelitian aku kali ini meneliti tentang hal tersebut. Baiklah, selanjutnya bab ketiga atau bab terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penggunaan jenis kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku, yaitu teori serve qual dan balance scorecard yang telah disebutkan sebelumnya. Pada hal ini, meskipun balance scorecard ini umumnya digunakan dalam konteks metode penelitian kuantitatif, namun pendekatan ini berkembang dan tetap relevan untuk digunakan dalam penelitian dengan metode kualitatif, yaitu sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai dimensi kinerja secara keseluruhan, khususnya dalam konteks sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan menganalisis dokumen kinerja pegawai. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi konteks melalui penjelasan rinci dan mendalam tentang kondisi dalam lingkungan alami atau natural setting. Jadi, walaupun metode service quality dan balance scorecard ini umumnya digunakan pada penelitian kuantitatif, namun di sini saya memilihnya untuk menggunakan metode kualitatif dikarenakan saya ingin lebih langsung mewawancarai dan melakukan observasi agar bisa mengalami langsung apa yang dialami oleh publik tadi terhadap pelayanan diberikan oleh pegawai. Baiklah, selanjutnya definisi konsep. Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, penilaian publik adalah imbal balik dari publik dengan memberikan atau menentukan nilai kepada sektor publik berdasarkan kinerja pegawainya. Jadi di sini peneliti menggunakan penilaian yang diberikan oleh publik dalam menilai kinerja pegawai. Selanjutnya yang kedua, kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi peneliti di sini menggunakan bahan dan hasil telitian mengenai kinerja pegawai tersebut. Apakah ada perkembangan atau justru penurunan atau stuck di situ-situ saja begitu. Selanjutnya ada kelurahan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan yang bertanggung jawab kepada wali kota atau bupati melalui camat. Fungsi utamanya adalah melaksanakan pemerintah, membangun pelayanan masyarakat di wilayahnya. Nah, di penelitian kali ini kelurahan yang digunakan adalah Kelurahan 5 Ilir Kota Palembang.
Baik, fokus penelitian. Fokus penelitian di sini berkaitan dengan menjawab permasalahan masalah, sehingga fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara penilaian publik atau masyarakat dengan kinerja pegawai di Kelurahan 5 Ilir, Kota Palembang. Dimulai dari proses penilaian pelayanan yang diberikan publik kepada sektor publik, hingga bagaimana penilaian itu bisa memiliki hubungan dan memberikan dampak terhadap kinerja pegawai. Apakah penilaian publik itu bisa mempengaruhi dan punya hubungannya dengan penurunan ataupun peningkatan kinerja pegawai? Dimensi dari pertanyaan penelitian ini yaitu yang pertama, kualitas pelayanan yang diberikan sektor publik kepada masyarakat, dan yang kedua, perubahan yang terjadi terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, informan penelitian. Dalam penelitian ini setidaknya ada 4 informan penelitian ya, yang utama. Yang pertama yaitu masyarakat pengguna layanan Kelurahan 5 Ilir, Kota Palembang. Selanjutnya, pegawai di Kelurahan 5 Ilir, Kota Palembang. Yang ketiga, lurah dan sekretaris lurah. Dan yang keempat, tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW. Nah, kriteria dari informannya sendiri, yaitu yang pertama menggunakan layanan tersedia di Kelurahan 5 Ilir, Kota Palembang. Yang kedua, berinteraksi langsung dengan pegawai di Kelurahan 5 Ilir, Kota Palembang. Yang selanjutnya, key informan. Informan key pada penelitian ini adalah seorang dengan wawasan luas mengenai pentingnya pelayanan publik dan kinerja pegawai, sehingga informan dapat memberikan pandangannya mengenai fenomena yang sedang diteliti. Baik, adapun sumber datanya, yang pertama itu sumber data primer, wawancara mendalam dengan masyarakat atau publik yang menggunakan layanan Kelurahan 5 Ilir, Kota Palembang secara langsung, serta pegawai di instansi kelurahan, observasi langsung dan dokumentasi. Selanjutnya, data sekunder, berbagai sumber yang telah tersedia, dan sebagai pendukung penelitian ini seperti laporan evaluasi kinerja, tahunan pegawai, daftar kehadiran dan rekap kerja pegawai, dokumen survei kepuasan masyarakat, dan dokumen laporan pengaduan masyarakat. Baiklah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan keempat teknik mengumpulkan data ini demi mendapat informasi seluas-luasnya, yaitu sesuai dengan apa yang dibilang sama para suraman tadi, teman-teman. Nah, observasi di lingkungan instansi Kelurahan 5 Ilir, Kota Palembang, menyebarkan kuesioner kepada publik, selanjutnya wawancara mendalam, dan dokumentasi sebagai pendukung untuk laporan dari penelitian. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Oleh karena itu, untuk mencegah bias, metode pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan melalui triangulasi membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber dan metode yang berbeda untuk memastikan validitas informasi. Yang pertama itu ada triangulasi sumber, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Yang selanjutnya, triangulasi teknik, melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dan yang ketiga, triangulasi waktu, pengecekan kembali data dari berbagai sumber yang menggunakan metode yang sama tetapi dalam situasi atau waktu yang berbeda. Baiklah, ada teknik analisis data nih. Analisis data teknik deskriptif merujuk pada teori yang disampaikan oleh Miles dan Haberman pada tahun 1992 yang mengemukakan 3 tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data pada penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu reduksi atau data reduction, yang kedua paparan data atau data display, dan yang ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing atau verifying. Baiklah, ini ada beberapa daftar pusaka yang digunakan. Namun ini belum seluruhnya, masih banyak daftar pusaka yang saya gunakan. Tetapi ini ada beberapa yang saya taruh di PowerPoint karena ini adalah yang saya taruh di PowerPoint, teman-teman. Jadi ketiga sumber ini adalah yang saya input di PowerPoint saya. Baiklah, itu saja pemaparan presentasi dari proposal skripsi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Dan saya juga meminta maaf bila ada salah-salah kata atau salah penyampaian informasi. Dan kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan, langsung saja di kolom komentar atau bisa melalui email saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.